Oke, baiklah. Iya Pak, udah Bismillahirrahmanirrahim. kelihatan. Selamat Ya. siang teman-teman semua. Kali ini saya akan sedikit berbagi tentang teori-teori tentang Smart Managed Switch dan juga tentang nantinya Hikpanel Pro. Jadi kita akan bagi dua sesi. Di sesi yang pertama kita akan bahas dulu mengenai Smart Managed Switch. Kemudian nanti di sesi kedua kita akan bahas tentang Hikpanel Pro. Nanti di masing-masing sesinya, di penghujung masing-masing sesinya kita akan coba sedikit demokan tentang Smart Managed Switch dan juga aplikasi Hikpanel Pro itu sendiri. Mungkin konten yang akan kita bahas di webinar kali ini yaitu tentang apa kelebihan, apa bedanya Smart Managed Switch dengan switch-switch yang lain yang berada di pasaran. Kemudian yang kedua yaitu kita akan coba demokan Hikpanel Pro dari handphone yang sekarang untuk update yang terbaru itu sudah support dengan SADP Tools. Kemudian nanti juga akan kita bahas sedikit tentang produk showcase dari Smart Managed Switch yang dikeluarkan oleh Hikvision. Oke, pertanyaannya mungkin kenapa kita harus menggunakan Smart Managed Switch dan apa bedanya Smart Managed Switch dengan switch-switch yang lain? Mungkin jika kita merujuk ke 7 oscillator yang dikeluarkan oleh ITU, itu switch itu sendiri berada di layar kedua yang langsung terhubung ke endpoint menggunakan salah satunya dengan menggunakan kabelan. Jadi untuk switch itu sendiri yang sekarang ini berada di pasaran itu ada berupa switch yang supportnya untuk fast Ethernet, ada juga yang support untuk gigabit. Jadi beberapa macam switch tersebut sangat berpengaruh kepada kebutuhan si user nantinya. Kemudian juga dari masing-masing switch itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk Smart Managed Switch sendiri itu memiliki keunggulan yang bisa melakukan monitoring dan juga konfigurasi di switch-nya. Mungkin jika dulu kita hanya bisa melakukan konfigurasi itu di router, sedangkan di Smart Managed Switch ini kita sudah bisa melakukan konfigurasi. Dan juga adanya device-device yang terhubung ke Smart Managed Switch juga bisa kita lihat dari topologi nantinya yang terhubung di IVMS-nya Hikvision itu sendiri. Kemudian untuk switch itu sendiri, untuk metode konfigurasinya ada beberapa macam sesuai kebutuhan atau juga sesuai dengan tools yang kita punya, seperti bisa menggunakan konsol, interface, ataupun juga dengan internet cloud. Kemudian untuk Smart Managed Switch Hikvision itu sendiri, mungkin sebelumnya juga sudah ada beberapa yang sudah menggunakan Smart Managed Switch atau juga mungkin yang unmanaged-nya. Jadi di Hikvision itu sendiri ada dua, yang unmanaged dan yang Smart Managed Switch. Kemudian jika kita melihat kebutuhan installer di lapangan atau kita melihat kesulitan installer di lapangan, yaitu di saat melakukan instalasi, si installer harus membutuhkan sebuah monitor ataupun sebuah laptop untuk melakukan konfigurasi. Sedangkan tidak di semua site ada yang namanya tersedia tools monitor ataupun laptop. Kemudian hal lain yang menjadi kesulitan dari si installer saat melakukan kunjungan visit ke site, yaitu membutuhkan waktu untuk berkunjung ke site. Jadi adanya ketidakefisienan waktu dalam hal melakukan, entah itu melakukan troubleshoot, pemasangan, ataupun melakukan maintenance. Jadi nantinya akan kita bahas hubungannya dengan aplikasi Hikpanel Pro yang diluncurkan oleh Hikvision itu sendiri. Nah, ini yang saya bilang tadi, high maintenance cost jika setiap ada gangguan atau trouble, si installer harus visit on-site ke lapangan atau ke titik terjadinya yang membutuhkan maintenance dari si installer. Kemudian apa sih kelebihan dari Smart Managed Switch yang dikeluarkan oleh Hikvision itu sendiri? Ya tadi mungkin sudah saya singgung sedikit tentang Smart Managed Switch itu sendiri bisa melakukan device konfigurasi. Nanti kita akan coba demokan seperti apa tampilan jika kita menggunakan Smart Managed Switch. Kemudian juga nanti di
topologi yang akan digambarkan melalui si Smart Managed Switch ini, kita juga bisa monitoring status dari masing-masing port switch yang bermasalah, ataupun kita bisa kontrol semua port switch yang sedang dikoneksikan ke klien-klien, ya seperti entah itu ke intercom, entah itu ke kamera, seperti itu, atau juga mungkin nanti ke router atau ke switch lagi. Terkadang di lapangan juga si installer juga butuh pemecahan masalah secara cepat. Jadi mungkin dengan adanya Smart Managed Switch ini akan mempermudah si installer dalam menentukan atau dalam menganalisa di mana terjadinya kesalahan-kesalahan. Karena mungkin jika kita menggunakan switch yang biasa itu, kita tidak bisa melakukan monitoring terhadap masing-masing port. Sedangkan jika kita menggunakan Smart Managed Switch ini, kita bisa memonitoring masing-masing port, sehingga jika terjadi suatu isu atau suatu kegagalan dalam transmisi jaringan, kita dengan akan sangat mudah menemukan di mana titik port yang bermasalah terhadap jaringan tersebut. Kemudian dalam hal konfigurasinya juga, sebelum kita bisa monitoring dari Hikpanel Pro, pertama kita juga bisa lihat, kita juga perlu menyiapkan beberapa device sebelum melakukan instalasi, seperti menyiapkan NVR, Smart Managed Switch itu sendiri, kemudian beberapa kamera atau klien yang nantinya yang akan terhubung langsung ke Smart Managed Switch. Kemudian setelah semua device nanti kita lakukan instalasi dengan benar dan sudah sesuai dengan standar instalasi, kita bisa auto search di aplikasi Hikpanel Pro-nya. Kemudian nanti device-device yang dalam satu jaringan dengan aplikasi Hikpanel Pro tersebut akan tampil, dan kita bisa melakukan entah itu live view, playback, ataupun melakukan pengecekan alarm-alarm jika kita menggunakan fitur kamera smart feature, menggunakan kamera smart features. Kemudian ini mungkin salah satu jika kita bandingkan, jika kita melakukan monitoring menggunakan monitor melalui kabel HDMI atau VGA, yang terkadang jika kita menggunakan kabel ada gangguan transmisi sehingga akan menyebabkan video loss. Sedangkan untuk Hikpanel Pro ini sendiri, karena sudah terkoneksi ke cloud internet, kita dengan gampang mengakses dimanapun berada. Jadi karena sudah berbasis cloud, kita bisa juga melakukan mirroring atau transferring dari satu HP ke HP yang lain. Kemudian hal yang paling penting juga dalam maintenance sebuah jaringan, yaitu untuk melihat kondisi dari interface-nya sendiri, kemudian juga untuk melakukan pengecekan bandwidth, konsumsi bandwidth yang sedang terpakai untuk masing-masing klien. Itu bisa semuanya kita monitoring dari aplikasi Hikpanel Pro yang dilengkapi dengan SADP. Mungkin sebelumnya SADP itu digunakan untuk konfigurasi menggunakan PC atau laptop. Sekarang tools yang ada di SADP PC atau laptop itu sudah ditransfer ke handphone. Jadi walaupun secara penggunaan lebih gampang, tetapi secara fitur tetap lengkap seperti SADP yang ada di PC ataupun di laptop. Kemudian ini contoh tampilan topologi di aplikasi Hikpanel Pro. Kemudian juga ada contoh live view-nya untuk kita melakukan live view dari aplikasi Hikpanel Pro tersebut. Dan juga di aplikasi Hikpanel Pro ini kita juga bisa melakukan pergantian IP atau melakukan penambahan kamera di dalam jaringan kita. Misalnya ada penambahan suatu titik kamera, bisa langsung menggunakan aplikasi Hikpanel Pro ini. Kemudian untuk kegagalan malfunction seperti ini juga bisa langsung ke-detect di topologi yang sangat detail terlihat di aplikasi Hikpanel Pro tersebut. Mungkin juga ada beberapa pilihan pilihan warna untuk menentukan status dari masing-masing port tersebut, seperti yang port yang ditunjukkan dengan warna merah itu memiliki gangguan malfunction, yang hijau itu berfungsi secara normal,
Kemudian juga tentunya di aplikasi Panel Pro ini juga kita bisa melakukan reboot si port dari si Smart Manage Suite itu sendiri. Kemudian kita sedikit akan bahas tentang produk showcase dari Smart Manage Suite Vision. Itu terdiri dari 3 series. Series yang paling tinggi yaitu Ultra Series, yang kedua yaitu Pro Series dan Value Series. Untuk Pro Series dan Value Series itu sendiri dilengkapi dengan 2 jenis port yang sudah tertanam di Smart Manage Suite tersebut, untuk yang fast Ethernet 100 Mbps dan juga untuk yang membutuhkan kecepatan sampai gigabit per second. Mungkin jika kita bandingkan antara value series dengan pro series, itu untuk value series itu sendiri dia memiliki kapasitas di port untuk kecepatan 10/100 Mbps, walaupun ada beberapa seri yang dapat plus 1 tambahan untuk gigabit per second. Kemudian juga untuk power budgetnya itu lebih kecil jika dibandingkan dengan Pro Series. Untuk Pro Series itu kita bisa lihat power budgetnya di sini ada yang sudah sampai 230 watt, seperti itu. Kemudian untuk Pro Series itu sendiri, untuk yang Value Series itu sendiri juga ada yang sampai tambahan 2 port untuk kecepatan gigabit per second. Kemudian ini mungkin gambaran dari topologi jika kita menggunakan Smart Manage Switch. Mungkin saya akan coba praktekkan sedikit atau sedikit demokan tentang Smart Manage Switch dari IVMS. Oke, seperti yang tadi saya bilang di awal, jika di sini sangat terlihat jelas wiring dari topologi jika kita melakukan pemasangan. Akan terlihat sangat jelas dari interface ke user, kemudian terhubung ke switch, dari switch terhubung ke klien-kliennya, entah itu NVR ataupun nanti masing-masing dari network kameranya. Kemudian jika kita ingin melakukan Oke, kenapa tidak muncul ya? Sebentar. Ini mungkin untuk live view dari IVMS kita bisa lihat. Oke, kita mungkin lakukan dulu untuk add topologi dari instalasi yang sudah kita pasang. Nah, di sini akan muncul wiring dari masing-masing perangkat ke perangkat yang lainnya, seperti dari switch. Saya di sini menggunakan 1 NVR dan 1 kamera smart hybrid light. Kemudian untuk di switch kita bisa lakukan device monitoring device status dari sini. Untuk masing-masing portnya akan terlihat jelas di sini dan akan terlihat juga gambaran jika terjadi alarm, otomatis portnya akan berwarna merah. Kemudian untuk port-port yang belum terpakai itu dengan warna abu-abu hitam gelap untuk status yang masih disconnect. Kemudian di sini juga kita bisa cek port statusnya menggunakan full duplex ataupun half duplex. Kemudian juga ada port statistiknya di sini dan juga
status dari PoE port-nya. Kemudian jika kita nantinya melakukan tambahan dari tambahan yang terkoneksi ke switch, itu kita bisa lakukan refresh atau get topologi yang baru. Jadi nanti jika kita melakukan ada tambahan pemasangan instalasi kamera, otomatis nanti akan ditambahkan satu lagi wiring ke kamera tersebut. Dan di sini kita juga bisa melakukan pengecekan bandwidth untuk masing-masingnya. Seperti ini, kita bisa setting sesuai dengan kebutuhan. Itu semua kita lakukan dari si Smart Manage Switch ini sendiri. Mungkin jika kita menggunakan switch yang biasa, fitur-fitur seperti ini tidak akan kita dapatkan. Kemudian juga ada fitur remote konfigurasi untuk bisa melakukan reboot atau restore ke pengaturan awal. Mungkin itu untuk demo Smart Managed Switch-nya. Kita lanjut ke PPT berikutnya. Oke, kita lanjut bahas tentang mengenai aplikasi Hitpanel Pro yang versi terbaru itu sudah dilengkapi dengan SADP tools di dalamnya. Jadi untuk Hitpanel Pro itu sendiri terdapat 3 fitur dari sebelumnya yang terpisah, yaitu SADP dan juga konfigurasi dari web page dan konfigurasi dari monitor dari web GUI. Dan itu semua digabungkan di suatu aplikasi handphone yang disebut si Hikvision itu sendiri dengan nama Hitpanel Pro. Kemudian ini step-step dalam melakukan konfigurasi menggunakan Hitpanel Pro. Yang pertama mungkin yaitu pastikan dulu si handphone itu berada dalam suatu jaringan dengan si si kamera ataupun si NVR-nya. Kemudian nanti kita langsung bisa tambahkan add device yang sudah tersedia di si aplikasi Hitpanel Pro tersebut. Kemudian setelah semua instalasi dan konfigurasi selesai menggunakan Hitpanel Pro ini, kita bisa langsung handover ke user data dan juga akun-akun yang kita daftarkan untuk si end user kita. Kemudian untuk instalasi yang tidak support atau tidak terdapat internet itu bisa dengan menggunakan solusi kedua atau opsi kedua dengan tambahan adaptor dari Ethernet ke Type-C. Jadi kita bisa langsung hubungkan si LAN ke adaptor ini dan langsung connect ke handphone. Setelah itu cara dan step-step konfigurasinya sama dengan jika kita menggunakan jaringan publik. Untuk adaptor Type-C ini sendiri itu di luar dari pembelian si Smart Managed Switch. Jadi ini jika kita melakukan pembelian Smart Managed Switch tidak dilengkapi dengan adaptor Type-C ini. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita bisa bandingkan di sini tools atau fitur yang sudah ada dengan Hitpanel Pro dan dengan 3 tools sebelumnya untuk melakukan konfigurasi. Seperti reset password, nanti kan kita coba demokan bagaimana reset password dari Hitpanel Pro. Mungkin dulunya kita menggunakan SADP atau dari web GUI, sekarang juga sudah bisa langsung dari Hitpanel Pro karena sudah dilengkapi juga dengan tools-tools dari SADP yang sudah disuntikan ke dalam si aplikasi Hitpanel Pro tersebut. Kemudian di sini juga sudah support untuk remote maintenance karena sudah support dengan peer-to-peer teknologi dan juga sudah bisa juga melakukan restore, sudah support untuk melakukan restore konfigurasi dan juga reboot perangkat tentunya.
Oke, mungkin saya akan coba demokan menggunakan aplikasi Hikwanir Pro dari handphone saya.